Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jailani dari kelas R7E kelompok 14. Ini saya akan menerangkan tentang metode transportasi dari mata kuliah riset operasional. Ini kita masuk ke metode MODI. Di sini kita lihat pertama cara mengerjakan itu dengan menggunakan metode northwest corner dulu. Habis itu kita menggunakan metode stepping stone. Habis itu kita menggunakan metode MODI. Sini kita lihat soalnya. Nah, di sini udah ada soalnya. Cara mengerjakannya, pertama kita menggunakan metode northwest corner, yaitu dari kiri atas ke daerah kanan bawah. Ini kita ngerjain yang di daerah sini. Nah, kita kerjain daerah situ. Jadi di sini saya udah kerjain. Caranya itu pertama kita mulai dari yang daerah kiri kanan atas gitu nih, di 5 ini. Nah, di sini kita lihat nih permintaannya. Di sini permintaannya itu kan 300. Nah, sedangkan R1 ini mempunyai kapasitas 100 kan. Nah, di sini dipasok ke K1, yaitu gudang 1 ini sebesar 100 di sini. Nah, di sini sudah dipasok 100. Nah, di sini kan habis, makanya disilang di sini. Jadi sudah tidak bisa terpakai lagi nih kolom-kolom yang ini. Nah, lanjut ke R2 karena di sini belum terpenuhi. Nah, kontainer R2 nih, kita ibaratkan kontainer aja nih R-nya. K-nya ini gudang. Nah, kontainer R2 ini memasok barang ke gudang K1, yaitu permintaannya masih 300 kan tadi, baru disuplai 100. Nah, kurangnya 200 nih. Nah, 200 ini diambil dari kontainer 2 nih, yang punya pasokan kapasitas itu 300. Nah, dia memasok ke gudang K1 itu sebesar 200. Nah, supaya permintaannya terpenuhi di sini. Nah, setelah permintaannya terpenuhi di sini, nah, kenapa ada angka X lagi di sini? Tanda X ini karena sudah tidak bisa dikerjakan lagi di sini karena sudah terpenuhi nih permintaannya. Nah, lanjut ke gudang K2. Nah, karena dia masih ada sisa kan tadi 300 tuh, baru disuplai 200, masih ada sisa 100. Dan dia suplai ke gudang K2 nih. Nah, K2 ini permintaannya berapa? 200. Nah, di sini si kontainer R2 ini memasok barangnya ke gudang K2 sebesar 100. Nah, permintaannya 200. Jadi masih kurang 100 kan? Nah, di sini karena sudah habis nih barang dari kapasitas dari R2, kontainer R2, jadi di sini disilang. Nah, habis itu kita lanjut ke R3 nih. R3. Nah, ini R3, kita lanjut ke R3 di sini. Memasok barang ke gudang K2 sebesar 100 karena tadi masih kurang. Karena permintaannya 200 kan, baru dipasok 100 tadi, masih kurang 100. Nah, ini untuk memenuhi permintaannya, jadi 200. Nah, sudah terpenuhi ini. Nah, kan masih punya sisa tuh R3. Pasokannya tadi kan 300 tuh, masih punya sisa 200. Nah, dipasok ke gudang K3. Ke gudang K3 ini. Jadi dia bisa memenuhi kapasitas dari gudang 3, yaitu permintaannya itu 200. Nah, di sini langsung kita total aja biar kita bisa menentukan nilainya.
Ini kita total nilai pertamanya itu 3.300. Nah, lanjut ke step berikutnya, yaitu kita menggunakan step menggunakan step stepping stone. Stepping stone tuh melangkah di batu, kayak lompat-lompat gitu. Jadi di sini saya sudah kerjakan juga. Jadi sini saya jelasin. Kan kita tadi mulai dari kiri tuh. Nah, di sini kan udah ada yang diisi tadi tuh tabelnya. Nih, yang 100, 200, 100, ini 100, 200. Kan yang silang ini belum ada isinya. Nah, itu kita kerjain yang itu. Nah, kita kerjain nih yang kosong ini. Nah, supaya kan tadi metodenya stepping stone, dia lompat dari batu ke batu. Nah, kita umpamain tuh batu yang ada nilainya nih, yang ada nilai 100, 200, 100, 100, 200. Nih, ini kita umpamain sebagai batunya. Nah, caranya itu, nah ini kan tadi kosong di sini. Jadi kita kerjain yang kosong nih. Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini kita kerjain. Jadi dia harus balik lagi ke sini. Nah, dengan cara muter tuh, lompat dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Saya udah panahin nih. Ini panahnya. Nih, panahnya. Saya sudah panahin. Nah, nilainya itu di sini penjelasannya nih. Dari R1 ke K2. Nih, R1 dan K2 nih di sini. Dia itu lompatnya ke R1 K2, R1 K1. Dia lompat ke sini. R1 K1, R2 K1, R2 K1, dia lompat lagi ke sini, daerah sini. Nah, R2 K2, R2 K2, dilompat lagi ke sini. Nah, nilainya kita lihat di sini ada 4. Nah, ini penyebutnya nih 4, 5, 8, 4. Nah, ini yang ini penyebutnya. Nah, itu kita kasih di sini cara menghitungnya nih. Nah, di sini saya udah taruh nih plus minus, sini plus. Nah, di sini kita tinggal taruh aja di sini. Nah, cara ngerjainnya gitu. Terus sampai semuanya ini terpenuhi gitu. Nah, habis itu kita cari nilai terendahnya nih dari hasilnya nih, hasil yang ini, hasil yang ini. Kita cari nilai terendahnya. Nah, kan nilai terendahnya min 2 nih. Nah, min 2 ini ada di R3 dan K1. Nah, R3 dan K1. Jadi di sini nih. Nah, jadi di sini kita ubah nilainya. Kita ubah di sini. Di sini kan 0 nih, nggak ada. Jadi di sini 0 ditambah nilai yang terkecil nih dari kotak yang di jalur yang dia jalani nih, yang hitam nih, tanda panah hitam. Ada 100, ada 100, ada 200. Nah, yang terkecil tuh yang mana? 100 ini kan. Nah, sini jadi 0 ditambah 100. Di sini ada 100. Kita umpamakan di sini. Jadi di tabel berikutnya ada nilai 100 di sini. Nah, di sini 0 dikurang 100 jadi 0 di sini. Di sini 100 ditambah 100, di sini 200 dikurang 100. Nah, di sini ada hasil Z-nya itu dari situ, dari nih, karena udah diubah tadi. Nah, jadi 100 dikali 5 nih. Di sini kan tadi udah diubah nih jadi 100 dikali 8
200 dikali 4. Di sini kan tadi ditambah jadi 200 dikali 4, 100 dikali 9. Nah di sini nih 100 dikali 9 nih. Nah 200 dikali 5, ini 200 dikali 5, karena di sini tadi kan sudah 0. Nah di tabel berikutnya itu jadinya seperti ini. Nah cara ngerjainnya masih sama kayak tadi, dia cuman di sini nggak ada tanda panahnya yang saya taruh tadi seperti awal. Di sini saya langsung kerjain, taruh nilainya di sini. Nah kan di sini yang kosong tuh yang ini, otomatis jalannya dia ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini lagi. Nah jadi penyebutnya itu 4 dikurang 5 ditambah 8 dikurang 4, jadi hasilnya 3 nih. Di sini udah dikerjain. Tadi kan ada tanda panahnya, sekarang udah enggak. Nah terus sampai di sini juga, di sini dia lompat ke sini, terus lompat lagi ke sini. Kenapa dia nggak lompat ke sini? Karena di sini nggak ada jalan lagi. Nanti dia kalau lompat ke sini dan lompat ke sini lagi, dia nggak akan ada jalan lagi. Dia harus 1 kali lompat, 1 kali belok. Peraturannya seperti itu. Nah di sini saya udah kerjakan, dapat Z-nya itu 3.900. Nah ini belum optimal karena masih ada hasil minus di sini. Masih ada hasil minus nih, min 1. Nah ini belum optimal, kita kerjain lagi, kita ubah lagi kan tuh. Di sini kita udah ubah nih. Nih kita carikan di sini R2 dan K3, R2 dan K3 nih di sini, karena dia nilai terkecil nih kayak yang tadi. Kita lihat nilai terkecilnya. Nih kita ubah, lihat di sini, kita ubah di sini nih. Nah habis itu kita lanjut lagi. Nah udah diubah, udah kayak gini lagi. Nah di sini kita lihat lagi nih langkahnya kayak tadi, kayak awal, langkahnya kayak awal. Dapat nilai-nilainya, dapat hasilnya, udah nggak ada yang minus. Berarti ini udah nilai optimal. Di sini kita udah dapat nilai optimal ini, optimal Z-nya yaitu 3.600. Nah masuk ke metode MODI. Nah metode MODI ini untuk mencari nilai optimal juga sama. Nah, di sini rumusnya C sama dengan U plus V, dan mencari akhirnya itu E sama dengan C kurang U dan kurang V. Di sini kita umpamakan bukan umpamakan sih, memang U1 itu 0, 1 itu 0 di sini. Nah, jadi kita lihat dulu di sini yang udah ada nilainya, dan di sini ada nilainya nih 100 nih, udah ada di sini. Jadi kita lihat di sini, kita tulis aja cara ngerjainnya. R1 ke K1 kan, nih R1 ke K1, ini nilainya nih, ini penyebutnya. C-nya itu kita lihat nih, oh maaf salah, saya di sini kita lihat yang
U-nya di sini, C-nya 4, dan V-nya ditambah V, bukan 4 ya, 5. Ini penyebutnya 5, maaf salah, 5 ditambah V di sini. Jadi 5 itu U-nya itu kan 0, U-nya itu 0 sama dengan U-nya itu 0, U-nya itu ini nih, U-nya itu 0 tambah V karena V nya kita belum diketahui, jadi V sama dengan V sama dengan 5 dikurang 0 sama dengan 5. Nah, itu udah dapat di sini. Jadi V-nya itu 5. Kita isi di V1-nya sebesar 5. Di sini kita isi 5. Nah, terus kita kerjain yang karena udah ada V-nya di sini, kita kerjain yang ini. Nih, kita kerjain yang ini di U1, R3 dan K1 karena udah dapat V-nya nih. Jadi di sini perselisihannya tuh, persilangannya tuh antara R3 dengan K1. Nah, kita tulis deh lagi, kita tulis lagi di sini R1 R3 maaf R3 ke K1. Jadi rumusnya itu langsung aja, C itu penyebutnya 9 sama dengan U-nya kita belum tahu, di sini kita tulis U, V-nya ditambah V-nya kan kita sudah tahu 5. Nah, ini di sini U sama dengan 9 dikurang 5, jadi 4. Seperti itu. Jadi kita dapat U-nya nih di sini. Ini sebenarnya U1, U2 dong, U2, U3. Nah, ini kita dapat U-nya itu 4 sini. Kita tulis deh 4 di sini. Nah, kita kerjakan yang mana lagi tuh? Yang ini nih, kita kerjakan di sini nih, karena kita udah dapat U-nya.
sudah dapat U nya nih, kita kerjakan yang ini. Karena kita sudah dapat U nya di sini, kita tulis lagi di sini, kita tulis lagi persimpangan R3 ke K3, R3 ke K3. Masih pakai rumus yang sama, yaitu penyebutnya itu 5, penyebutnya 5 dan U nya itu 4 ya, sama dengan 4 ditambah V nya kan kita belum tahu, jadi kita tulis V. Jadi di sini V sama dengan 5 dikurang 4 sama 1. Dapat nih V nya 1 kan, kita tulis di sini dapat V nya 1. Nah habis itu kita kerjain yang mana lagi, kita kerjain yang ini R2 K3 nih, di baris sini dan di kolom sini. Nah kita kerjain yang ini nih, yang ada tulisannya. Kerjain di sini. R2 maaf R2 ke R2 ke K3. K3 itu sama dengan, kita lihat C-nya itu penyebutnya R2 K3, penyebutnya itu 3 itu 3 sama dengan U nya kan kita belum tahu, jadi kita tulis di sini itu ditambah ini berapa, 1, jadi di sini sama ini kurang 1 sama 2. Udah ini terus ke R2 K2. Oh ini kita udah dapat nih 2, tulis di sini 2. Selanjutnya kita bisa ngerjain ini deh. Kita kerjain caranya, kita tulis lagi R2 dan K2, R2 ke K2.
R2 ke K2 itu C nya itu berapa? 4 kan? 4 sama dengan 2 ditambah V nah ini sama dengan ini sama dengan 4 tambah 2 nah sama dengan 6 nah udah. Nah di sini belum ada yang minim, yang minus kan, berarti masih aman nih, masih masuk dalam kategori terpenuhi atau optimal. Di sini kita cari lagi R1 ke K2. 1 ke K2 nih belum ada V2 nya. Kita lihat penyebutnya, tulis lagi di sini supaya nggak hilang. R1 ke K2 itu sama 1 C nya itu 4 dikurang 5 ditambah 4 kurang 5 kurang 5 4 sama dengan dong, sama dengan 2 tambah 1 ke 2 berarti di situ punya belum ada, punya 0. Jadi V sama dengan ini bukan 6, itu 2. Ini 2000 R1 K2. Aduh,
jadi itu V. Jadi V sama dengan kurang 2. Di sini berarti di sini 4 kurang 2 dong. 4 kurang 2 sama dengan 2. Kita geser aja sedikit biar ada tempatnya. Habis itu R1 ke K2 nih yang belum benar. R1 ke K2 R1 ke itu ke ya. 4 kurang 0 kurang 2. Di sini nah dari R1 ke K3
itu ke ketiga, masukin lagi rumusnya. Tiga kurang satu dua. Yang tiga ya, yang dua masih ke kaki, ke kedua, kedua. Tambah kedua is udah dapat kita di sini sama dengan tiga kosong bangsat. R1 ke K3 R1. Kita lihat rumusnya. Kayaknya itu 5. Tiga dong. R3 K3 5 sama dengan
4 ditambah V karena V belum ada. Jadi V sama dengan 5 4 terus habis itu di sini kita tinggal ganti aja jadi R2 ke K3 sama kurang 41 R2 ke K3 R2 ke K3 1, 2, 3 1 3 tambah 1 tambah 1 3 tambah 1 sama 4 jadi dikurang berarti 1 2 V nya jadi 2 di sini R 2 dan K 3 R 2 dan K 3 V nya itu jadi 2 R2 K ini
sini R2 ke K2, R2 ke K2. Ini berarti R2 ke K2. Itu ini 4, ini itu 2. Kayaknya belum tahu. Jadi pilih sini 4 kurang 2. Dua dah. Kita tulis 2 di sini. Udah. Habis itu kita tulis hasil. Dapatnya berarti R1 K2 itu R1 ke K2. U-nya itu 0. R2 ke K1. Nyebutnya 8 dikurang ini 2 dikurang I nya sama dengan 1. Ini kita lihat ya hasilnya, kalau masih ada yang minus berarti belum optimal. Jadi ini terakhir nih, kita lihat di sini R3 ke K2. Ketika masih ada yang minus dia belum optimal. Kita lihat hasilnya, kalau positif semua, dia yang negatif berarti optimal.
kurang itu. Nah, karena di sini nilainya tidak ada yang minus, jadi ini sudah optimal tabel yang dari stepping stone tadi. Stepping stone sini kan kita ambil tadi tabelnya dan kita ubah menjadi metode MODI. Di sini kita kerjakan menggunakan metode MODI. Nah, dapatnya hasilnya tidak ada yang negatif. Jadi di sini memang hasilnya sudah optimal 3.600. Jadi hasilnya maka biaya transportasi yang optimal adalah Z-nya itu tadi itu 100 kali 5, 200 kali 4, 200 kali 9, 100 kali 5 sama dengan hasilnya 3.600. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky dari kelas R7E dengan NPM 2017-43500-266 pada kelompok 14. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau membedah soal yang diberikan oleh dosen saya pada mata kuliah riset operasional. Nah, materinya itu yaitu metode transportasi. Nah, dalam metode transportasi ini kita memiliki 3 metode untuk menentukan solusi untuk masalah transportasi yang seimbang. Nah, yang pertama ini ada metode northwest corner dan metode stepping stone dan juga ada metode MODI. Nah, di sini soalnya pertimbangkan untuk menerapkan aturan sudut barat laut ke tabel untuk menentukan solusi optimal. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, untuk tabel ini kita lihat sini ada K1, K2, K3. Ini sebagai kolom atau kita anggap ini K1 ini sebagai gudang. Dan di sini ada baris R1, R2, R3 atau kita bisa anggap di sini R1 ini adalah truk misalnya. Nah, kita lihat sini K1 kolom K1 ini memiliki gudang ini memiliki permintaan 300. Nah, sedangkan R1 ini baris atau truk memiliki kapasitas 100. Kapasitasnya di sini 100. Nah, yang pertama ini metode northwest corner, dimana di sini kita tarik garis dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Nah, selanjutnya ini dari tabel ini, anggap ini di tabel ini belum ada nih yang ke 100, 200 dan tanda X ini nih anggapnya belum ada. Nah, caranya itu yang pertama-tama kita lihat sini kan tadi kan NWC itu dari kiri ke kanan ya. Nah, berarti kita lihat sini ini angka 5 nih. Nah, angka 5 ini berada di posisi kolom K1 dan R1, dimana K1 ini memiliki permintaan 300 dan R1 baris memiliki kapasitas 100. Nah, berarti caranya itu berarti ini 5 ini memiliki kan kapasitasnya 100 dan permintaan 300. Nah, berarti ini 100 kita suplai semua ke sini. Ini kita tulis ini 100. Nah, berarti di sini permintaan 300 ini dikurang 100, jadi di sini 200. Nah, di sini kan 100 nih udah habis nih ya, udah disuplai sini semua. Nah, berarti ini untuk baris R1 ini udah tidak bisa digunakan lagi. Maka di sini kita kasih tanda silang seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini untuk kolom K1 di baris R2. Sini kan angka 8 nih. Nah, 8 ini memiliki permintaan
200 dan memiliki kapasitas 300. Nah, berarti di sini 200 ini kita suplai ke sini semua, kita tulis di sini 200. Nah, berarti kapasitasnya menjadi 300 dikurang 200 menjadi 100. Nah, selanjutnya ini kan 200 ini nih udah memenuhi persyaratan ya, udah habis nih semua nih, udah tidak bisa digunakan lagi nih yang untuk kolom K1. Nah, maka di sini kita kasih tanda silang atau X kayak gini. Nah, selanjutnya kita lihat nih di kolom K2. Di sini ada angka 4. Nah, 4 ini berarti di kolom K2 yang memiliki permintaan 200. Nah, dan memiliki kapasitas 100. Nah, berarti di sini 100 kita suplai semua. Di sini kita tulis sini 100. Ini berarti ini kan 100 sudah habis nih ya. Nah, sini berarti 200-nya menjadi 100. Nah, karena di baris R2 ini sudah memenuhi syarat, nah ini udah habis nih. Nah, maka di sini baris untuk R2 ini kita kasih tanda silang karena sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, selanjutnya di kolom K2 dan baris R3 ini 7 ini permintaannya 100 dan kapasitasnya di sini yaitu 300. Berarti 100 ini kita suplai semua nih, kita taruh di sini semua 100. Nah, berarti di sini kapasitasnya menjadi 200. Nah, selanjutnya yang terakhir ini kita lihat di 5 ini nih. 5 ini berada di kolom K3 baris R3, di mana R3 ini memiliki permintaan 200 dan kapasitasnya 200. Nah, berarti habis dong nih ya kalau misalnya kita suplai semua nih sini 200 nih, kita tulis sini 200. Nah, berarti sini habis nih. Nah, kalau udah habis semua berarti udah memenuhi syaratan nih semua nih metodenya. Sekarang kita jumlahin nih. Kayak misalnya di sini ini yang ini nih, yang dari atas nih, yang tadi ini yang 100 dikali 5, dimana ini yang R1 K1 ini kan R1 K1 ini kan 100 dikali 5. Nah, yang keduanya itu 200 R2 K1 200 dikali 8 1600. Nah, sama kayak gitu terus caranya, 100 dikali 4 400, 100 dikali 7 200 dikali 5. Nah, kalau udah dijumlahin semua nih, yang ini kita jumlahin lagi, kita tambah, yang hasilnya itu menjadi 3300. Untuk stepping stone itu caranya seperti ini kan, berdasarkan NWC kita dapat di sini nilai 100 200 100 100 200. Nah, nilai-nilai ini bisa kita anggap sebagai satu. Nah, sementara yang kosong ini kita anggap sebagai air. Nah, berarti kalau kita ingin meloncat itu harus melewati batu-batu ini nih, yang angka-angka ini. Nah, ada beberapa posisi air yang kosong di sini. Kita lihat berada di baris R1 di kolom K2. Berarti di sini kita tulis R1 K2 dengan kosong. Nah, terus di sini ada R1 K3 dengan kosong. Nah, di R2 K3 dengan kosong. Sini ada di baris R3 di kolom K1. Berarti di sini R3 K1 sama dengan kosong. Nah, selanjutnya kita buat nih panahnya ini. Yang pertama ini yang warna yang panah karena hijau nih, karena di sini kan yang pertama ini R1 K2. Kita lihat di sini R1 K2 nih, berarti mulai dari titik sini nih. Nah, lanjut kita arahin ke kiri, karena di sini kan kita harus loncat ke batu. Nah, dari sini nih, dari sini ke batu 100 ini, ke batu lagi 200, terus ke kanan nih 100. Kenapa kalau ke bawah nih?
kan di sini kagak ada batu nih buat loncatannya nih, kagak bisa jadinya. Jadi kita ke kanan terus balik ke sini. Nah, perlu diingat diawali selalu positif kayak gini, positif negatif positif negatif. Nah, terus kita tulis nih di bawah kayak gini nih, R1 ini plus R1 K2 negatif R1 K1 positif R2 K1 negatif R2 K2. Seperti ini, sama dengan kita tulis angka-angkanya nih, kita tulisnya angka-angka yang di kotak warna merah nih. Positif 4 negatif 5 positif 8 negatif 4. Nah, sama dengan 3. Nah, hasilnya 3. Nah, sama nih yang bawahnya juga, yang R1 K3, dimana R1 K3 ini nih, yang dari sini kita mulai ketiknya nih, dari sini yang panah warna biru ini kita lompat nih ke batu warna ke batu ini nih, yang 100 nih, yang 100 dari sini kita lompat ke sini, terus lompat lagi ke bawah nih yang ke 200, kita lompat lagi ke 100, kita lompat lagi ke bawah nih 100, kita lompat lagi ke 200, nah balik lagi ke atas nih. Nah, di sini dari sini kan kita awali sama kayak tadi, dari positif negatif positif negatif positif negatif. Nah, kita tulis di sini di bawah, berarti R1 K3 positif, R1 K3 negatif, R1 K1 positif R2 K1 negatif, R2 K2 positif, R3 K2 negatif, R3 K3 ini kayak gini nih. Nah, sama dengan kita masukin angka-angka yang mana yang di dalam kotak warna merah nih, seperti positif 3 negatif 5 positif 8 negatif 4 positif 7 negatif 5, yang hasilnya sama dengan 4. Nah, terus juga sama kayak tadi, R2 K3 nih, nanti titiknya di sini kita pakai yang warna oranye. Di sini nih, titik ini kan kosong nih, ayo kita loncat ke batu nih, itu dari ke 100 kita loncat lagi ke bawahnya nih 100, kita loncat lagi ke 200, yang balik lagi ke sini. Nah, berarti di sini positif R2 K3 negatif R2 K2 positif R3 K2 negatif R3 K3, sama dengan kita tulis nih angka yang di dalam kotaknya, plus 3 atau positif 3 negatif 4 positif 7 negatif 5, yang hasilnya itu sama dengan 1. Nah, itu juga sama yang R3 K1 R3 K1. Nah, ini yang garis hitam nih, kita mulai dari sini, dari titik ini nih, dari plus positif R3 K1 positif negatif R3 K2 positif R2 K2 negatif R2 K1, terus sama dengan positif 9 negatif 7 positif 4 negatif 8 sama dengan min 2. Nah, selanjutnya jika kita sudah menyumbangin semuanya nih, kita cari nih jumlahnya yang negatifnya paling besar. Nah, kita lihat sini 3, 4, 1, min 2. Ini yang paling, yang minusnya nih, yang negatif paling gede nih. Nah, kita cari nilai Z nya. Cara nyari itu seperti ini. Nih, kita lihat kan di sini negatif 2 ini di R3 K1, dimana R3 K1 ini kita mulai kan dari sini ya. Nah, ini di sini kan kosong nih,
dimana 0 ini di sini bisa 0. Nah, kita lihat nih batu ini mana nilainya yang paling kecil. Nah, yang paling kecil ini 100 kan. Nah, berarti kita jumlahin di sini. Ini kan di sini positif, berarti 0 ditambah 100 tambah 100 itu berarti di sini hasilnya adalah 100. Nah, terus kita ke sini. Ini kan karena ini negatif, berarti 100 negatif 100 berarti 100 dibagi 100 di sini berarti hasilnya 0. Nah, kita naik lagi ke sini ke atas. Ini kan positif, berarti 100 ditambah 100 itu hasilnya adalah 200. Nah, terus ke sini ini kan negatif 200, berarti negatif 200 di kurang 100 berarti 200 dikurang 100 itu berarti di sini 100. Nah, selanjutnya kita masukin nih ke sini ke bawah nih 100 dikali 5, 100 dikali 5 ditambah 100 ini kan tadi 100 nih ya, 100 dikali 8 ditambah 200 dikali 4 ditambah 100 dikali 9 ditambah 200 dikali 5 yang hasilnya sama dengan 3.500. Nah, selanjutnya ini caranya masih sama kayak tadi. Nah, di sini posisi air yang kosong ini kita lihat di sini di baris S1 dibalik K2, berarti S1 K2 S1 K2 sama dengan 0 ke S1 K3 sama dengan 0 kosong, R2 sama K3 sama dengan kosong, K3 K2 sama dengan kosong. Nah, caranya sama kayak tadi, kita kasih garis panah nih. Jadi yang pertama kan R1 K2 nih, R1 K2 berarti dari sini nih kita buat garis panah dari ini kan apa namanya posisi air ya, dimana kalau kita ingin loncat itu harus melewati batu-batu ini nih yang ada angkanya. Jadi dari sini ke yang ada angkanya ini sini, nah, dimana kita awali di sini dengan positif. Nah, terus dari sini ke bawah nih ke batu ini habis itu sini balik lagi sini. Nah, di sini kan positif negatif positif negatif. Di sini kita tulis dan nih angka yang di dalam kotak ini, positif 4 negatif 5 positif 8 negatif 4 yang hasilnya adalah sama dengan 3. Nah, terus sama nih yang R1 K3 nya juga sama kayak gitu kan, R1 K3 nih berarti mulainya dari sini nih, dari sini kita lompat ke yang ada batunya nih, yang ada batunya nih, yang ada angkanya nih, yang ada angka 100 ini. Sini kita mulai dari positif, terus kita kemana lagi nih, kita ke turun nih, ke loncat lagi nih ke bawah sini. Langsung ke bawah sini, ke bawah 9. Nah, terus kita kemana lagi, bisa langsung ke tempat ke sini.
itu langsung balik lagi ke atas. Jadi di sini kan positif, sininya negatif, ini positif, ini negatif. Nah, jadi kita tulis ini positif 3, jadi kita tulis di bawah ini positif 3, negatif 5, positif 9, negatif 5, yang hasilnya sama dengan 2. Nanti R2 K3, R2 K3, dimana di sini R2 K3. Jadi kita titik mulai ini dari sini nih, dari sini. Nah, loncat nih, kita loncat ke batu yang ini. Nah, terus dari situ ya kan kita loncat lagi ke batu yang bawahnya nih 9. Nah, kita loncat lagi ke batu ini, terus balik lagi ke atas. Sama kita awali dengan positif, negatif, positif, negatif. Nah, kita yang di kotak ini kita masukin di sini bawah nih, jadi plus 3, negatif 8, plus 9, negatif 5, yang hasilnya di sini min 1, min 1 nih. Nah, terus yang terakhir ini R3 K2, sama caranya kayak gitu. Dimana R3 K2 nih, di sini nih titiknya nih. Nah, gitu kita tarik nih panahnya ke atas sini, terus ke sini bawah yang ada batunya ini, yang ada angka-angkanya kayak sini. Nah, jadi kita mulai dari sini nih, dari sini positif, negatif, positif, negatif. Nah, terus kita masukin nih angka yang di dalam kotak ini, positif 7, negatif 4, positif 8, negatif 9, sama dengan 2, hasil 2. Nah, untuk Z-nya itu sama caranya kayak sebelumnya, ini kayak gini nih, caranya sama kayak gini. Yang hasilnya itu 3.900. Nah, selanjutnya juga masih sama nih caranya nih, yang posisi airnya yang masih kosong nih kayak tadi, caranya sama. Ini R1 K2, ini R1 K2 sama dengan kosong, R1 K3 ini sama dengan kosong, R2 K1 sama dengan kosong, R3 K2 sama dengan kosong. Nah, caranya sama kayak tadi, kita buat ini dulu nih, kan kita buat garis panahnya dulu kayak tadi, itu caranya sama. Terus ini juga sama nih, nyari nilai J itu juga sama kayak sebelumnya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ada metode Modi. Nah, dimana metode Modi ini memiliki dua rumus nih. Rumusnya yang pertama itu C sama dengan U plus P, dan E sama dengan C minus U minus P. Nah, dimana C ini itu yang kita kotakin warna merah nih, yang 5, sama dengan U ini baris U1, U2, U3, dan P ini adalah kolomnya nih. Nah, kita mulai dari U1, dimana U itu selalu nilainya adalah 0. Jadi kita tulis di sini
K1 ke K1 ke K1 itu rumusnya kan tadi C sama dengan U plus V. Nah berarti C nya di sini adalah 5 sama dengan U nya kan tadi udah ditahu nih 0, berarti 0 plus V nya kan belum ketahuan nih nilainya berapa, berarti V sama dengan 5 dikurang 0, nah hasilnya ada 5. Nah berarti kita udah dapet nih nilai V nya nih. Ini nilai V nya tuh yaitu 5. Nah sekarang kita cari nih nilai baris ke U2, U3 dan kolom V2 dan kolom V3 nih. Kita belum tahu kan nilainya itu berapa. Nah caranya itu kita cari lagi nih dari dari R3 ke K1, karena di sini yang udah ketahuan nih nilainya baru di kolom V1 nih atau K1 di sini. Nah berarti R3 ke K1 itu C sama dengan 9. C ini kan 9 sama dengan U ditambah 5, dimana U di sini itu belum ketahuan nih nilainya. Jadi U sama dengan 9 dikurang 5 hasil 4. Nah tapi di sini nilainya yaitu 4. Nah selanjutnya kita cari lagi dari R3 ke K3 nih, ke K3 sini. Jadi 5 sama dengan U plus V, dimana U ini kan 4 nih, V nya itu 5. Nah, berarti V sama dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, berarti kita dapat di sini nilai V nya yaitu 1. Nah selanjutnya di R2 ke K3, R2 ke K3 di sini itu 3 sama dengan ini 3 sama dengan U plus 1, dimana U sama dengan 3 minus 1 yang hasilnya 2. Berarti kita dapat sini nilainya U2 nya 2. Nah lanjut ke R2 ke K2, R2 ke K2 itu di sini U nya itu kan 4 nih, berarti 2 plus V, 2 plus V itu V sama dengan 4 dikurang 2 yang sama hasilnya yaitu 2. Jadi kita isi di sini 2. Nah selanjutnya kita ke rumus yang kedua nih, yang E sama dengan C dikurang U dikurang V, dimana kita nyarinya itu pakai kolom yang kosong nih, atau yang sebelumnya kita sebut sebagai air. Nah kita lihat sini, ini kan dari baris R1 yang kosong di sini di K2 nih, yang sini. Berarti R1 ke K2 itu di sini nilainya 4. Itu kan rumusnya C dikurang U dikurang V, dimana C ini 4, U nya ini yang 0, V ini yang atas nih, yang atas. Berarti 4 dikurang 0 dikurang 2 nih yang atas. Nah hasil 2 sama bawahnya juga kayak begitu. R1 ke, kita lihat sini R1 nih yang apa namanya yang kosong di sini nih di K3 nih, K3. Berarti S1 ke K3 itu 3 dikurang 0 dikurang 1 hasilnya 2. Nah R2 nya yang kosong ini di K1 nih, berarti R2 ke K1 itu E nya 8, E sama dengan 8 dikurang 2, ini 2 dikurang 5 yang hasilnya 1. Nah yang terakhir ini di R3 nih,
Ketiga kita lihat yang kosong itu di kolom K2. Nah berarti R3 ke K2 itu 7 dikurang 4 dikurang 2, hasilnya sama dengan 1. Jika udah dijumlahin semuanya nih, berarti kan ini udah tidak ada yang nilainya minus nih. Kita lanjut, ini hasilnya, maka biaya transportasi yang optimal adalah Z sama dengan 100 dikali 5 ditambah 200 dikali 4 ditambah 200 dikali 9 ditambah 100 dikali 5, yang hasilnya itu 3600. Nah itu dia penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.